DKI Jakarta Anies Baswedan di bulan Juni 2022 lalu mengeluarkan kebijakan mengubah nama jalan di Jakarta dengan sejumlah tokoh asal Betawi. Nama-nama jalan yang diganti tersebar di 6 wilayah kota dan kabupaten di Jakarta. Menurut Anies Baswedan, keputusan pergantian nama jalan diambil sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka bagi kota Jakarta. Di antara 22 jalan yang diganti, salah satunya adalah Jalan Haji Darip yang menjadi nama baru bagi Jalan Bekasi Timur Raya di wilayah Klender, Jakarta Timur. Nama Haji Darip memang masih terasa asing di telinga. Saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa. Ketokohan dari Haji Darip bahkan diakui Presiden pertama Indonesia Bung Karno. Karisma dan keberaniannya dalam memimpin pertempuran membuat Haji Darip sohor sebagai panglima perang dari Klender. Saya merasa bangga karena ada tokoh asli dari daerah Klender, Jakarta Timur yang menjadi salah satu tokoh sakti dengan bela dirinya yang berasal kalau nggak salah dari Klender sih. Pihak keluarga udah pasti sangat bahagia ya, sangat menerima ya. Yang penting betul-betul nama jalan itu betul-betul yang diakui oleh pemerintah dan pada umumnya semuanya gitu ya. Jangan ada embel-embel politik dan lain. Awalnya, atas permintaan rekan-rekan seperjuangan dari Haji Darip, pihak keluarga diminta untuk memakamkan Haji Darip di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Namun permintaan tersebut ditolak. Pihak keluarga justru memakamkannya secara sederhana di sebuah pemakaman umum Tanah Koja, Klender. Makam dari Haji Darip nyaris tak berbeda dengan makam masyarakat pada umumnya. Assalamualaikum. Oh ini Mbak makamnya ya, makam orang tua saya nih. Ini pemakaman keluarga atau umum ya Pak? Oh ini umum, tapi kenapa bisa ada di sini makamnya? Karena masyarakat sini yang minta agar dimakamkan di sini gitu. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat setempat dengan para ulama di sini untuk mengadakan ziarah. Haji Darip dimakamkan berdekatan dengan makam sang istri. Pusara makam terlihat biasa dengan replika bambu runcing berbendera merah putih yang tertancap di samping makam. Sementara nisan makam berukuran kecil saja, bertuliskan Darip bin Kurdin dan tanggal kematiannya. Rupanya segala hal yang berkaitan dengan makam memang telah diwasiatkan agar tidak berlebihan. Kalau usulan warga selalu ada, tapi keluarga ini masing-masing masih memegang sikap dari almarhum. Kuburan jangan diapa-apain. Harusnya kuburan itu harus rata. Tapi keluarga tidak menolak, tidak menjadi marah. Ini kenapa sekarang ditinggiin ini tanahnya? Seperti ada batu-batuan pinggirannya gitu ya. Ada yang tancapin bendera bambu runcing, bendera merah putih, semuanya begitu ya. Enggak, itu nggak marah, enggak. Asal jangan berlebihan. Semasa hidupnya, Haji Darip diyakini memiliki berbagai ilmu kesaktian yang di luar batas kemampuan manusia. Kemampuan ini bahkan bisa diturunkan kepada anggota pasukannya. Alhasil, pasukan dari Haji Darip menjadi momok menakutkan bagi pasukan musuh karena tak mempan ditembus pelor. Meski begitu, Haji Darip adalah pribadi yang rendah hati. Tak sekalipun ia pernah menonjolkan kemampuan kebatinannya itu. Almarhum Haji Darip ini seorang ulama dan juga banyak kebisaan seperti jawara-jawara yang dia bisa gitu. Seperti silat misalnya, bela diri. Almarhum punya karomah apa aja ya Pak? Karomahnya beliau ini Haji Darip, yang saya dapat kabar dari cerita dari kakak saya dan juga guru-guru saya nih setempat, beliau ini bisa menembus walaupun keadaannya genting, dikepung. Dia bisa tembus ke sana. Contohnya kiai ulama besar tuh di Banten, Abuya Armin, beliau mengatakan, kok bisa masuk Haji Darip ke sini?
Padahal di sini dikepung. Itu beliau bisa masuk ke rumah beliau, ke rumah kiai itu. Menurut cerita di masyarakat, Haji Darip sama sekali tidak pernah terlihat menggunakan senjata saat berhadapan dengan lawan-lawannya. Tampilannya pun khas seorang ulama dengan mengenakan sorban dan peci. Kabarnya, wibawa dan karisma Haji Darip begitu kuat. Kata-katanya didengar dan dituruti oleh para pengikutnya. Dari suara beliau itu beda sama yang lain-lain gitu. Sekali dia bicara, orang pada diem. Apalagi kalau dia lagi marah gitu, lagi serius, urusan yang sangat genting, penting. Beliau marah besar, itu orang bisa diem, nggak berani memandang beliau secara lama gitu, berhadapan, nggak berani, pasti nunduk begini. Orang kebanyakan begitu. Haji Darip memiliki nama kecil Muhammad Arif. Ia lahir di tahun 1886 dari pasangan jawara silat asal Klender, Haji Kurdin dan Hajah Nyang Mai. Sebagai anak bungsu, Muhammad Arif kerap dipanggil Mat Arif, dan setelah dewasa, namanya disingkat menjadi Darip. Sejak kecil, ia telah mengenyam pendidikan agama di kota Mekah. Sepulangnya ke tanah Betawi, Haji Darip mendalami silat dan mengajar ilmu agama. Sepak terjang Haji Darip di dunia jawara kemudian semakin populer. Kekuasaan wilayahnya meliputi Klender, Jatinegara, sampai Pulau Gadung. Pertama nih gurunya namanya Pangeran Kuncung, nggak salah. Itu juga bukan gurunya, bukan asal-asalnya Pangeran Kuncung. Pangeran Kuncung asal-asalnya itu dapat ilmu dari mana? Dari mimpi. Jadi impian, dia diajarin sama monyet, katanya tuh. Monyet gede. Diajarin tuh dia silat. Kalau sembah Jumat pakai sorban terus. Dan ininya nih, selendang begini. Dan sholat Jumat itu setiap sholat Jumat ya, duduknya itu nggak pernah pindah. Selalu di samping tiang, yang gede itu. Pada masa kolonial Belanda, Haji Darip kerap keluar masuk penjara karena berkelahi membela orang-orang tertindas. Ketika Jepang mulai menduduki tanah pribumi di bulan Maret 1942, semangat perlawanan dari Haji Darip semakin kuat. Apalagi Jepang bertindak semena-mena membuat rakyat pribumi semakin menderita. Haji Darip lalu berinisiatif mengumpulkan pasukan yang terdiri dari para pemuda setempat, kaum gelandangan, dan narapidana Cipinang dalam sebuah organisasi yang disebut Barisan Rakyat atau BARA. Pasukan ini tak kenal takut dan berani mati. Melihat pergerakan Jepang ini udah luar biasa, sudah apa namanya itu sudah bikin resah orang-orang bangsa kita. Sampai waktu itu kan ada namanya beras juga nggak ada, orang pada kelaparan, baju-baju juga pada pakai baju karung-karung. Ya, dikumpulkanlah itu orang-orang orang-orang di kampung di sini di Klender ini, yang pada di hutan-hutan paling gila tuh dipanggilin. Ya, berjuang tuh juga bersama sama Soekarno. Terutama dia lah Caincing tuh di bawah tanah, cuman dia bergeraknya. Nah, setelah itu kan mulai Jepang tuh mulai tahu kalau Klender ini ada namanya ada barisan bara. Jadi udah bersatu gitu. Di bawah pimpinan Haji Darip, bara menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan musuh. Meski hanya bersenjatakan golok dan bambu runcing, ditambah senjata hasil rampasan, mereka selalu sukses menghalau pergerakan musuh yang akan masuk ke wilayah Klender. Berkat kepiawaiannya dalam memimpin pertempuran, Haji Darip dikenal sebagai Generalissimo van Klender, alias Panglima Perang dari Klender. Setiap ada pertempuran, mana mau jalan bertempur gitu, itu anak buahnya itu dikasih masukan, spirit, sambil ilmu, kasih ilmu juga, supaya dia berani gitu menghadapi Jepang. Supaya itu peluru nggak kena, coba nyimpang gitu.
Jadi bukannya nggak mau dibacok, gimana peluru nyimpang gitu. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Belanda yang membonceng Nika berusaha untuk berkuasa kembali. Untuk menggalang kekuatan rakyat, Bung Karno beserta tokoh pejuang lainnya menggelar rapat besar mobilisasi kekuatan rakyat di daerah Klender, di mana pada rapat itu diamanatkan untuk sekuat tenaga melakukan perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah tidak lagi ditugaskan untuk mempertahankan Klender, Haji Darip dan pasukannya mundur ke arah timur Jakarta sampai ke Cikampek. Ia lalu membuka front perlawanan di Purwakarta dan mengganti nama pasukannya menjadi Badan Pemberontakan Republik Indonesia. Nama beliau lah yang sangat dikejar-kejar atau dicari ini. Di mana Haji Darip itu tahu aja tuh Belanda. Ya dapat kabar tuh beliau itu ditahan itu di sel itu bisa keluar masuk sendiri, bisa pulang ke rumah, bisa ada di setelah semau dia mau kemana gitu. Itu hujan itu dihadang dengan awan kan ada mobil tapi masyarakat maunya digotong gitu. Itu hujan itu di awan itu ngikutin hujan, jadi makam kurung batangnya beliau itu Haji Darip nggak kena hujan. Setelah mendekam beberapa saat di penjara Glodok, Haji Darip akhirnya dibebaskan Belanda sekitar tahun 1949. Ia lalu kembali ke kampungnya di Klender dan melanjutkan aktivitasnya sebagai rakyat biasa. Selain mengajar ilmu agama, Haji Darip juga mengajarkan silat secara tertutup pada anak keturunannya. Teman yang paling tersohor itu namanya ada Tiga Manis. Jurus Tiga Manis, ada jalan monyet. Itu ilmu silat itulah yang diijazakan, diberikan kepada anak-anak cucunya. Sampai sekarang masih dilestarikan. Rumahnya habis, rumahnya itu dibakar sama Jepang itu. Habis semuanya rata. Jadi begitu pulang, jadi orang-orang masyarakat ini, orang Cina, orang apa itu, pada gotong royong, pada bangun lagi tuh. Rumah dibangunin sama mereka. Sampai jadi. Gede gitu. Nah setelah itu di masyarakat dah. Nah, kadang dia dagang Klender. Pada saat akhir hidupnya terjadi fenomena aneh yang sulit diterima nalar manusia, di mana jenazah Haji Darip sama sekali tak basah oleh air hujan ketika prosesi pemakaman sedang dilakukan. Itu hujan itu dihadang dengan awan kan ada mobil tapi masyarakat maunya digotong gitu. Itu hujan itu awan itu ngikutin hujan, jadi makam kurung batangnya beliau itu Haji Darip nggak kena hujan, dihalang sama awan terus gitu ceritanya. Jadi Haji Darip itu nggak basah. Perang dari Klender itu sudah lama pergi, tapi jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan akan tetap abadi di ingatan kolektif warga Jakarta.